Bayangin kalau Amerika dan NATO tiba-tiba bangkrut dan kehilangan pengaruh. Greenland yang selama ini diam bisa berubah jadi rebutan terbesar di Arktik. Pertanyaannya, siapa yang paling siap ambil alih? Ini memang skenario ekstrem, tapi justru di geopolitik, skenario ekstrem sering jadi latihan berpikir paling penting. Kalau Amerika dan NATO melemah total, maka Greenland akan menjadi target besar karena 3 hal: posisi Arktik, jalur dagang masa depan, mineral strategis, seperti rare earth. Di video ini kita bahas top 9 negara yang paling siap mengambil pengaruh Greenland, bukan hanya soal militer, tapi juga ekonomi, logistik, diplomasi, dan strategi jangka panjang. Like dulu kalau kamu suka geopolitik, versi simple tapi bikin mikir. Dan komentar, menurut kamu yang paling bahaya itu Rusia atau China? Oke, kita mulai dari nomor 9. Top 9 negara yang siap mengambil pengaruh Greenland. Yang ke-9, Norwegia. Nomor 9, Norwegia. Kenapa Norwegia masuk? Karena dia negara Arktik yang paling siap hidup di cuaca ekstrem. Norwegia punya pengalaman energi, laut, dan operasi dingin. Jika ada kekosongan di Greenland, Norwegia bisa masuk lewat kerjasama kawasan Arktik, pengamanan jalur laut utara, dan proyek. Energi Norwegia bukan tipe yang agresif, tapi dia stabil dan ahli. Yang ke-8, Islandia. Nomor 8, Islandia. Negara ini kecil, tapi posisinya strategis banget di jalur Atlantik Utara. Islandia dekat jalur penghubung Amerika, Eropa, dan pintu Arktik. Kalau Greenland kosong, Islandia bisa jadi pusat logistik, transit kapal, dan pesawat, dan pas monitoring. Wilayah Atlantik Utara Islandia mungkin tidak menguasai langsung, tapi bisa jadi kunci jalur akses. Yang ke-7, Kanada. Nomor 7, Kanada. Kalau bicara realistis, Kanada adalah kandidat paling dekat secara geografis. Kanada punya kepentingan Arktik langsung dan dekat sekali dengan Greenland. Kalau NATO dan Amerika jatuh, Kanada bisa mengisi kekosongan keamanan wilayah utara, menjaga jalur logistik, dan jadi pelindung regional yang paling logis. Kanada sering dianggap kalem, tapi kalau soal Arktik, mereka serius. Yang ke-6, Inggris. Nomor 6, Inggris. Inggris punya pengaruh global, bukan cuma lewat militer, tapi lewat jaringan diplomasi dan intel. Inggris kuat di kontrol laut dan hubungan internasional. Inggris bisa masuk ke Greenland lewat perjanjian keamanan, proyek penelitian Arktik, dan kerjasama ekonomi. Inggris itu tipe main halus, tapi efektif. Yang ke-5, Prancis. Nomor 5, Prancis punya tradisi kuat dalam geopolitik, termasuk pengaruh di wilayah strategis. Prancis punya kombinasi militer dan diplomasi yang aktif. Prancis bisa mengambil pengaruh dengan cara hadir dalam kerjasama keamanan, mendorong perjanjian internasional, dan masuk lewat proyek energi dan sumber daya. Prancis sering muncul saat ada kekosongan kekuasaan. Yang ke-4, Jepang. Nomor 4, Jepang. Jepang mungkin jauh dari Greenland, tapi jangan salah, Jepang itu raksasa industri. Jepang butuh supply chain yang aman untuk teknologi dan energi. Kalau Greenland terbuka, Jepang bisa masuk lewat investasi, tambang, kerja sama rare earth, dan teknologi. Pengolahan bahan baku Jepang bukan mengambil dengan senjata, tapi dengan uang dan teknologi. Yang ketiga, Korea Selatan. Nomor 3, Korea Selatan. Korsel itu mesin industri modern, chip, baterai, kendaraan listrik. Masa depan dunia butuh rare earth dan mineral strategis. Korsel bisa jadi sangat agresif secara ekonomi lewat kontrak tambang, fasilitas pengolahan kerja, sama industri. Greenland Korsel bisa menguasai tanpa terlihat menguasai lewat industri. Yang kedua, China. Nomor 2, China. Kalau Amerika dan NATO bangkrut, China adalah pemain yang paling cepat masuk. Strategi China sering fokus pada investasi besar, pembangunan infrastruktur, kontrol rantai pasokan, pengaruh ekonomi jangka panjang. China bisa mengunci Greenland lewat proyek pelabuhan, tambang, kerja sama energi, dan perjanjian dagang. Dan yang berbahaya adalah pengaruh ekonomi bisa berubah menjadi pengaruh politik. Yang ke-1, Rusia. Nomor 1, Rusia. Ini alasan paling logis. Rusia adalah kekuatan Arktik terbesar. Rusia punya wilayah Arktik luas dan pengalaman operasi ekstrem. Ketika Barat runtuh, Rusia bisa memperluas zona pengaruh Arktik, menekan jalur utara, dan menjadi dominator. Keamanan kawasan Rusia tidak perlu jauh-jauh, karena mereka sudah berada di wilayah itu sejak lama. Jadi siapa yang paling siap mengambil Greenland? Jika Amerika dan NATO bangkrut, Rusia unggul karena posisi dan kontrol Arktik. China unggul karena ekonomi dan supply chain mineral. Kanada paling realistis sebagai pengisi kekosongan regional. Jepang dan Korea Selatan akan masuk lewat investasi teknologi dan
Kesimpulan paling tajamnya, kalau Barat melemah, Greenland bukan jadi milik siapa, tapi jadi arena baru perebutan kekuasaan dunia. Kalau kamu mau part 2, top 9 negara yang bakal menguasai Arktik 2030, komentar part 2. Like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.